Panjenengan yang dari mana? Dari Serang. Hati-hati loh ya, karena saya perhatikan panjenengan sudah mulai gelisah itu. Pokoknya kalau diberi motivasi, simak baik-baik, dan apa yang dimotivasikan itu dilakukan, dipraktekkan. Pelatihan panjenengan yang paling sulit itu adalah di luar patrap samadhi. Pelatihannya di luar patrap samadhi apa coba? Laku. Pelatihan di luar patrap samadhi adalah menikmati rasanya kelakuan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu rumit sekali. Supaya tidak mengalami kerumitan, panjenengan harus duduk diam di sini, tidak banyak bergerak. Semakin banyak pergerakan panjenengan berarti semakin banyak kan yang dinikmati rasanya. Tuh. Nah, semakin banyak rasa yang dinikmati, semakin rumit kan. Satu rasa yang dinikmati saja panjenengan belum ahli, apalagi banyak rasanya. Nah, untuk menghindari itu supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan, selesai patrap samadhi duduk diam, duduk cantik, duduk manis di sini. Tidak banyak bergerak, tidak banyak noleh, tidak banyak memandang ke sana ke sini. Nah, itu tujuannya supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan karena di dalam pelatihannya itu rumit. Nah, motivasi yang diberikan setelah patrap samadhi, istirahat di sini itu bukan karena tanpa tujuan, ada tujuannya. Satu, agar supaya kesadaran panjenengan tetap terjaga. Kenapa kesadarannya tetap terjaga kalau di sini? Kalau panjenengan di sini yang dilirik kan tulisan-tulisan itu. Nah, dengan begitu kesadaran panjenengan terjaga. Kedua, kalau tetap di sini, diam di sini, pergerakan itu berkurang. Nah, karena pergerakannya berkurang berarti rasa yang dinikmati itu juga sedikit. Nah, kalau rasa yang dinikmati itu sedikit, mudah, tidak sulit. Karena panjenengan belum ahli, karena panjenengan masih dalam tahap belajar. Gitu. Jadi apapun yang dimotivasikan itu ada alasannya semua. Jadi jangan dianggap remeh.
Paham? Terlebih lagi saat ini saya sudah berhenti memberikan motivasi itu, saya sudah berhenti. Nah, itu kalau panjenengan sendiri tidak bisa membawa diri panjenengan sendiri, tidak bisa menempatkan diri panjenengan sendiri, tidak bisa menyesuaikan diri panjenengan sendiri, tidak bisa menjaga diri panjenengan sendiri, bagaimana? Lawang saya sudah berhenti memberikan motivasi. Ada yang baru datang tadi, panjenengan dari mana? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Datang tadi apa kemarin? Oh, dari kemarin. Ya. Panjenengan harus mengutamakan gembleng atau manekung loh ya. Panjenengan harus mengutamakan gembleng atau manekung. Jangan yang lain. Karena pesanggrahan ini saya sediakan untuk itu. Bukan untuk yang lain ya. Bukan untuk yang lain. Misalkan ada itu, ini, dan lain sebagainya, itu nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah berhasil manekung. Jangan dilakukan sebelum manekung, jangan dilakukan ketika sedang manekung. Termasuk memberi rokok sama saya, itu kan bisa dilakukan nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung. Gitu loh. Ngasih souvenir sama saya, itu kan bisa dilakukan nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung. Jadi jangan melakukan yang lain. Manekung atau gembleng itu lebih penting, lebih utama daripada yang lain. Daripada memberikan rokok kepada saya. Memberi rokok kepada saya nomor 100 itu. Nomor 100. Yang utama, yang penting itu adalah panjenengan berhasil manekung. Berhasil gembleng. Karena itu untuk diri panjenengan sendiri dan seluruh keluarga panjenengan. Gitu loh. Mau siang, mau malam, kalau selesai melakukan patrap samadhi, berusahalah istirahat di sini. Berusahalah untuk istirahat dengan tenang di sini, di tempat kadangan ini. Supaya tidak terlalu banyak yang panjenengan lihat. Tidak terlalu banyak yang panjenengan dengarkan. Dan pergerakan-pergerakan panjenengan juga berkurang kalau panjenengan diam di sini. Ada yang baru datang. Panjenengan baru datang. Yang dari mana? Oh, dari Tegal. Sudah mulai manekung gembleng atau belum? Baru mulai Kalau baru mulai panjenengan di sini, jangan di sana. Kalau di sana panjenengan bisa ngelirik orang ngobrol di sana. Nah, bisa ngelirik orang ngobrol dan lain sebagainya. Harus di sini. Panjenengan harus bisa membawa diri panjenengan sendiri. Nah. Jadi jangan nimbrung sama yang tidak manekung, yang tidak gembleng loh. Manekung atau gembleng saat ini itu adalah mempercayai hidupnya sendiri, meyakini hidupnya sendiri, dan mengandalkan hidupnya sendiri. Sudah tidak sama dengan manekung atau gembleng yang dulu-dulu nggak sama. Jadi manekung atau gembleng akhir tahun 2023 ini adalah harus mengandalkan hidupnya sendiri. Harus mempercayai hidupnya sendiri. Harus meyakini hidupnya sendiri. Jadi ini lebih berat buat panjenengan. Beda dengan yang bulan kemarin-kemarin itu beda. Karena bulan-bulan kemarin saya masih cerewet. Masih banyak bicara. Nah sekarang saya sudah selesai, sudah berhenti. Tidak banyak bicara lagi. Nah kalau panjenengan tidak mengandalkan hidup panjenengan sendiri, bagaimana nanti?
tentang apa dan bagaimana. Arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Tentang kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Itu adalah bentuk ilmu pengertian, bentuk ilmu pemahaman, bentuk ilmu pengetahuan dari pencerahan yang sudah saya berikan. Baik itu secara langsung dari mulut saya atau melalui ratusan konten video di Putra Romo Channel. Berapapun banyak jumlahnya konten video terkait tentang ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan, mengenai apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Intinya itu yang saya tulis di papan tulis lebar itu loh. Ya. Jadi yang saya bicarakan panjang lebar selama bertahun-tahun. Yang saya bicarakan panjang lebar selama bertahun-tahun menggunakan berbagai macam sudut pandang, beraneka warna bahasa dan gaya. Itu intinya yang saya tulis di papan tulis yang lebar itu. Kalau panjenengan menguasai apa yang saya tulis secara simpel dan singkat di papan tulis lebar itu, berarti panjenengan itu sudah menguasai seluruh ilmu pengertiannya. Semua ilmu pemahamannya. Segala ilmu pengetahuannya itu sudah panjenengan kuasai. Tinggal panjenengan mengakui apa enggak gitu loh. Kalau panjenengan belum mengakui berarti panjenengan mengingkari hidup panjenengan sendiri. Lawang intinya itu sesimpel itu. Dan itu pun hanya sebatas ilmu pengertian. Ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang bisa dicari kalau panjenengan punya duit. Kalau panjenengan punya modal, itu bisa dicari. Ilmu pengertian apapun, ilmu pemahaman apapun, ilmu pengetahuan apapun, kalau panjenengan punya modal duit, itu bisa dicari. Termasuk ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau panjenengan punya duit, punya modal duit, itu bisa panjenengan cari. Lah, sedangkan dua hal yang panjenengan latih selama manekung atau gembleng, yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah ini praktek, ini bukan ilmu pengertian, bukan ilmu pemahaman, bukan ilmu pengetahuan yang bisa dicari dengan uang. Ini adalah prakteknya. Nah, prakteknya harus panjenengan sendiri yang melakukan. Itulah. Harus panjenengan sendiri yang melakukan. Ratusan konten video pencerahan dari saya terkait tentang apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Itu prakteknya hanya dua. Dan praktek ini nggak bisa dibeli. Praktek ini harus dilakukan oleh panjenengan sendiri. Dan ratusan konten video pencerahan dari saya itu, ketika panjenengan praktek ini harus dihentikan semua, harus dilepas semua, nggak terpakai. Nggak terpakai itu. Yang terpakai itu prakteknya, bukan teorinya, bukan ilmu pengertiannya, bukan ilmu pemahamannya, bukan ilmu pengetahuannya, bukan, tapi prakteknya ini loh. Makanya ini panjenengan latih selama panjenengan menekun, selama panjenengan gembleng.
Tanpa dua hal yang dimotivasikan dan sedang panjenengan kaji selama manekung atau gembleng, ratusan konten video saya itu nggak ada gunanya, itu nggak terpakai semua. Dan kalau panjenengan berhasil menguasai diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, berhasil menguasai, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang jumlahnya ratusan itu nggak ada apa-apanya. Itu masih katanya wong edan bagus semua. Nggak ada apa-apanya buat panjenengan. Kalau panjenengan berhasil menguasai diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena itu adalah prakteknya, bukan teori. Nah, praktek ini tidak bisa dibeli. Praktek ini tidak bisa dibeli. Walaupun panjenengan punya modal uang banyak, nggak bisa dibeli. Dan yang bisa melakukannya panjenengan sendiri, bukan saya. Yang bisa melakukannya itu panjenengan sendiri. Sedikit atau banyak, sebelum panjenengan datang menemui saya di pesanggerahan, panjenengan sudah menyimak video-video pencerahan dari saya. Artinya, sedikit banyak pula panjenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Nah, kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, sudah toh? Berarti selesai kan? Wong sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, sudah kan berarti? Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Gitu. Sekarang tinggal prakteknya. Yang harus panjenengan lakukan adalah sekarang prakteknya. Prakteknya hanya dua hal. Yaitu diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Itu prakteknya. Dari ratusan konten video pencerahan dari saya, prakteknya itu hanya dua hal itu. Dan ketika panjenengan praktek dua hal ini, ketika panjenengan diam di saat samadi setelah melakukan patrap, seluruh ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan ini harus dihentikan, harus dilepas. Kalau tidak, panjenengan nggak akan bisa diam. Gitu loh. Panjenengan tidak akan bisa diam ketika bersamadi. Begitu juga ketika panjenengan praktek di luar patrap samadi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sama. Semua, segala, seluruh ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan dari saya yang jumlahnya ratusan konten video, itu juga harus dihentikan, harus dilepas. Kalau enggak, pening jenengan. Karena saking banyaknya pilihan, perbandingan, dan lain sebagainya. Pening jenengan. Jadi kalau sudah ngerti, ya sudah. Jangan nyari-nyari lagi. Kalau sudah paham, ya sudah. Jangan bertanya-tanya lagi. Kalau sudah tahu, ya sudah. Jangan sibuk lagi, kan gitu. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Prakteknya hanya dua hal. Gitu. Betapapun pentingnya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Betapapun itu pentingnya. Kalau panjenengan mau diam,
bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Tidak ada satupun ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang panjenengan tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu. Betapapun penting dan utamanya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan untuk bisa berurusan dengan alam semesta seisinya. Kalau panjenengan bisa, kalau panjenengan mau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak ada sesuatu yang panjenengan tidak bisa, itu nggak ada. Nah kalau sudah begitu, kenapa masih sibuk tentang ilmu pengertian? Kenapa masih sibuk tentang ilmu pemahaman? Kenapa masih sibuk tentang ilmu pengetahuan? Toh pada akhirnya, kalau panjenengan mau dan bisa menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun itu panjenengan bisa. Apapun itu panjenengan bisa. Ilmu pengertian model apapun, ilmu pemahaman macam apapun, ilmu pengetahuan bentuk apapun, kalau panjenengan mau dan bisa diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, panjenengan menyaksikan semua, panjenengan bisa tercerahkan semuanya. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang perlu kita sibukkan? Apa yang perlu kita bingungkan? Apa yang perlu kita perdebatkan? Apa yang harus kita bicarakan kalau sudah seperti itu? Nah, namun untuk menjadi ahli di dua hal ini, panjenengan harus bersungguh-sungguh mempraktekkan apa yang dimotivasikan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Untuk menjadi ahli di dua hal ini loh. Inti saripatinya itu adalah yang saya tulis di papan tulis itu, yang simpel dan ringkes. Segitu itu loh. Segitu itu loh. Tapi selama ini kan saya bicarakan kan nggak ada selesainya. Ya kan? Padahal intinya cuma itu loh. Intinya cuma itu. Panjenengan sudah hafal itu. Kemudian asik melatih dua hal ini selama manekung, selama gembleng. Oh, itu keren sekali. Itu keren sekali. Itu luar biasa sekali. Terlebih lagi sekarang saya sudah berhentikan memberikan motivasi. Setelah hafal apa yang saya tulis secara singkat dan simpel di papan tulis besar itu, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian serius mengkaji dua hal yang dimotivasikan setiap sore selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Apapun itu panjenengan bisa. Apapun itu panjenengan bisa. Jadi saya ingatkan sekali lagi, melatih tentang dua hal yang saya maksud dari tadi. Berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Karena panjenengan masih belajar, yang berarti belum ahli. Nah ini yang bisa melakukan panjenengan sendiri, bukan saya. Dan yang mengetahui juga panjenengan sendiri, bukan saya. Mengetahui sudah seberapa bisa saya diam ketika bersamadi, itu panjenengan sendiri, bukan saya. Mengetahui sudah seberapa banyak rasanya kelakuan-kelakuan yang saya lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu panjenengan sendiri, bukan saya. Dengan dua hal itu,
berarti panjenengan sudah berusaha mempercayai hidup panjenengan sendiri, berarti panjenengan sudah berupaya mengandalkan hidup panjenengan sendiri. Karena panjenengan mempercayai hidup panjenengan, karena panjenengan mengandalkan hidup panjenengan, maka hidup panjenengan akan menjadi guru sejati panjenengan. Selama panjenengan belum mempercayai hidup panjenengan, selama panjenengan belum mengandalkan hidup panjenengan, maka selama itu hidup panjenengan akan membodohkan diri di hadapan panjenengan. Boro-boro jadi guru sejati. Membodohkan diri kepada panjenengan, ya iya. Hanya dengan dua hal itu loh. Hanya dengan dua hal itu, saya bisa jumeneng di pesanggrahan ini. Selama bertahun-tahun. Hanya dengan dua hal itu saya bisa jumeneng di pesanggrahan ini selama bertahun-tahun melayani ribuan orang. Melayani ribuan orang. Butuh bukti apa lagi? Membutuhkan bukti apa lagi lah, wong buktinya ini nyoto, ini nyata, buktinya kan nyata. Memangnya saya gaib? Saya kan nyata. Hanya dengan dua hal itu loh, hanya dengan dua hal itu. Nah, gimana jenengan itu? Yang namanya ilmu pengertian, yang namanya ilmu pemahaman, yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak ada habisnya. Selama kehidupan makhluk itu masih berputar, masih berjalan di dunia ini, maka selama itu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tidak akan habis. Selalu ada sesuai zamannya. Artinya masih ada banyak ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang belum saya lalui dan saya belum mengetahuinya karena belum saya lalui, ya. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan besok itu kan saya belum tahu. Ya. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan untuk besok itu kan belum tahu saya. Lawang besok itu masih belum milik saya. Saya masih berada di saat ini, belum di besok. Artinya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan untuk besok hari itu kan saya belum tahu. Tapi ketika perputaran kehidupan ini berjalan, sampai besok saya jadi tahu, saya jadi paham, saya jadi ngerti. Padahal saya tidak mencari tahu, saya tidak berguru. Saya tidak mencari tahu, saya tidak mencari pemahamannya, dan saya tidak berguru kemana-mana. Saya tetap di sini. Tapi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang lahir di setiap harinya selama hari ini masih ada, saya selalu bisa mengerti, saya selalu bisa memahami, saya selalu bisa mengetahui. Kok bisa begitu? Karena diberi mengerti oleh hidup saya. Diberi pemahaman oleh hidup saya. Diberi pengetahuan oleh hidup saya. Karena hidup saya adalah guru sejati saya. Yang bertanggung jawab tentang seluruhnya terkait saya. Itu. Hanya dengan diam,
Ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap, sama, akan mengalami sama seperti yang saya alami. Tidak ada ilmu pengertian yang panjenengan tidak paham. Tidak ada ilmu pemahaman yang panjenengan tidak tahu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang panjenengan tidak tercerahkan. Hanya dengan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap loh. Tanpa sibuk mencari-cari, tanpa sibuk menebak-nebak, tanpa sibuk berpikir itu, berpikir ini, tapi bisa mengerti semua ilmu pengertian yang ada untuk hari itu. Bisa memahami semua ilmu pemahaman untuk hari itu. Bisa mengetahui ilmu pengetahuan untuk hari itu. Ketika panjenengan bersedia mau menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan berhubungan dengan apapun di dalam alam semesta ini terselamatkan hingga sempurna. Sama yang seperti yang saya alami di setiap harinya. Sama sekali nggak ada bedanya. Sama persis seperti itu. Ngapain capek-capek kalau sudah seperti itu? Itu tentang apapun itu. Itu tentang apapun. Lah tentang kebutuhan sehari-hari, tentang masalah bagaimana Pak? Ya itu lain lagi, ceritanya lain lagi. Nah, ceritanya lain lagi. Kalau terkait kebutuhan dan masalah, panjenengan juga akan mengalami sama persis seperti yang saya alami. Panjenengan juga akan mengalami sama persis seperti yang saya alami. Karena Maha Suci itu Maha Adil. Gitu loh. Karena Maha Suci itu Maha Adil. Artinya, panjenengan juga akan mengalami sama persis seperti saya. Kalau panjenengan mau menunjukkan jalan keselamatan menuju kesempurnaan kepada orang-orang yang capek, kepada orang-orang yang letih, tanpa tedeng aling-aling dan gratis, gitu loh. Nah, tidak mempersulit orang yang sudah capek, tidak mempersulit orang yang sudah lelah, tidak mempersulit orang yang sedang salah jalan. Panjenengan tunjukkan jalannya tanpa tedeng aling-aling. Panjenengan tunjukkan jalannya tanpa minta syarat. Harus nebus ini, harus nebus itu. Tanpa harus promosi. Tanpa harus promosi, wahyu pancagaib itu bla bla bla, wahyu pancagaib itu bla bla, tanpa harus promosi seperti itu. Tunjukkan saja kepada orang-orang yang sudah capek, sudah lelah, dan meminta petunjuk kepada kita. Tunjukkan saja tanpa tedeng aling-aling dan tanpa syarat. Yang saya lakukan selama ini itu. Hanya dengan seperti itu, Maha Suci membayar saya dengan kopi, dengan gula, dengan teh, yang itu cukup buat medang orang ribuan. Membayar saya dengan beras,
yang cukup dimakan oleh orang ribuan. Membayar saya rokok, membayar saya dengan baju, bahkan saya dibayar pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, pakai uang. Bukankah kebutuhan kehidupan manusia itu? Dan semuanya itu saya dapatkan dari Maha Suci, entah secara langsung maupun melalui tangan-tangan putra kekudamannya. Hanya dengan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa harus menjual wahyu pancagaib? Kenapa harus mengajukan persyaratan-persyaratan kepada orang-orang yang nyata-nyata udah jatuh, kepada orang-orang yang nyata-nyata sudah capek, sudah lelah? Hanya dengan seperti itu. Hanya dengan diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan yang terakhir, menggratiskan wahyu pancagaib bagi orang-orang yang membutuhkan. Semua urusan duniawi saya itu indah banget. Nggak ada yang terbengkalai, apalagi nggak selesai. Terbengkalai aja nggak ada. Semuanya indah, semuanya membahagiakan, semuanya menyelamatkan. Namun panjenengan harus ahli di sini. Kalau ndak ahli, jenengan bingung. Jenengan bingung. Prakteknya nggak repot kan? Yang repot itu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya. Karena intisari sesingkat dan sesimpel itu saya sampaikan panjang lebar selama bertahun-tahun. Rumit kan? Padahal sesimpel itu loh. Sesingkat itu dah. Namun prakteknya sesimpel itu. Hanya diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya, jika ada orang tersesat, orang yang sudah capek, orang sudah lelah, minta petunjuk, minta ditunjukkan jalan keselamatan, berikan wahyu pancagaib secara gratis tanpa tedeng aling-aling. Selesai. Selesai. Cuma gitu tak. Kalau panjenengan seperti itu, panjenengan juga akan mengalami sama persis seperti saya. Karena Maha Suci adalah adil. Jadi nggak mungkin cuma saya tok yang mengalami itu. Panjenengan nggak mengalami, nggak mungkin. Bisanya panjenengan tidak mengalami seperti apa yang saya alami, lawang panjenengan tidak praktek. Panjenengan tidak praktek. Panjenengan selalu berteori terus. Nggak praktek. Saya praktek kok melakukan patrap, itu bukan praktek. Ya, patrap itu bukan praktek. Yang prakteknya itu diam sesudah patrap itu tadi loh praktek. Ya. Mengabarkan wahyu pancagaib ke sana, mempromosikan wahyu pancagaib ke sana, itu bukan praktek. Itu bukan praktek. Prakteknya itu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Itu praktek. Apalagi mencari ilmu pengertian tambahan ke sana, ilmu pemahaman tambahan. Itu bukan praktek itu. Itu teori itu.
Yang namanya teori sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Yang namanya ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan sampai kapanpun nggak ada habisnya. Sampai pecah kepala kita juga nggak akan habis ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan itu. Nggak ada habisnya. Dan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan model apapun, macam apapun, itu bergantung kepada prakteknya. Nah, kalau prakteknya nggak ada, ya paling-paling gunanya hanya buat bohongin orang, minterin orang. Semakin tinggi ilmu pengertiannya kan semakin banyak bicaranya. Semakin dalam ilmu pemahamnya kan semakin berani bicara di depan kan. Jadi kalau prakteknya nggak ada, percuma. Sedangkan prakteknya hanya sesederhana itu dan hanya 3 hal saja. 3 hal saja. Jadi diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap itu adalah hubungan kita dengan Maha Hidup. Itu adalah jalan berhubungan dengan Maha Hidup atau kabel penghubung dengan Maha Hidup. Itulah diam ketika bersamadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu adalah jalan berhubungan dengan alam semesta seisinya. Kabel penghubungnya untuk bisa berkomunikasi dengan alam semesta seisinya. Lah, kalau menunjukkan jalan terdekat, jalan termudah, tanpa tedeng aling-aling dan gratis kepada orang-orang yang sudah capek, kepada orang-orang yang sudah lelah karena selalu tersesat. Nah, itu soal kebutuhan kita. Itu kabel penghubung atau jalan untuk mengambil kebutuhan kita sehari-hari, keperluan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah menguasai 3 hal ini, apa jenengan mau apa? Mau apa? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi kalau sudah seperti itu? Masalah apa yang bisa dekatin jenengan kalau sudah seperti itu? Karma apa yang bisa nyentuh jenengan kalau sudah seperti itu? Simpel dan sederhana kan? Tapi jenengan harus hafal itu loh. Karena kalau panjenengan tidak hafal apa yang saya tulis di papan tulis lebar secara simpel dan singkat itu, panjenengan harus mendengarkan ratusan video saya. Yang semuanya itu bikin mumet sampean. Ya, satu video menggunakan istilah bahasa A. Video yang lain menggunakan istilah B. Padahal intinya sama ini. Cuma beda gaya bahasa saja. Yang satu pakai gaya A, yang satu pakai gaya B. Apa nggak mumet? Yang video yang satunya lagi ada pakai gaya C. Nah, iya, yang mana jenengan milih? Padahal sama itu. 3 video itu sama. Hanya gayanya aja yang berbeda-beda. Gaya A, gaya B, gaya C. Bahkan ada yang sampai 4 gaya D juga ada. Padahal intinya sama itu. Intinya sama. Apa nggak mumet jenengan kalau nggak hafal itu? Padahal intinya cuma sekelumit itu intinya.
Dan kesediaan panjenengan diam ketika bersamadhi setelah patrap itu adalah mempersilahkan mereka berlima. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup juga mempersilahkan mereka berlima. Menyampaikan mereka berlima kepada yang membutuhkan berarti panjenengan memanunggalkan mereka berlima. Gimana? Jadi cukup dan sudahlah, nggak usah memperumit diri sendiri, mempersulit diri sendiri, nggak usah lah. Semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Tinggal tangan kita sampai nggak masuk ke dalam dirinya. Harusnya sampai loh, tangannya panjang ya, itu panjang. Cuma meraihnya ngelogok telak, apa piye, itu bergantung kepandian panjenengan. Semuanya itu tidak ada di luar diri. Semuanya itu tidak pergi kemana-mana. Ada di dalam diri kita semua. Nah, tinggal kitanya mau diam, bersedia diam apa enggak. Mau atau bersedia menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu apa enggak. Cuma itu saja kesimpulannya. Dan keputusan ini ada pada diri panjenengan sendiri. Untuk yang sudah beberapa hari menekung atau gembleng, sudah hafal itu? Sudah hafal? Bagus. Walaupun sudah hafal, sembari menikmati, tetap berusaha disadari keberadaannya di dalam diri panjenengan. Ya, tetap selalu disadari keberadaan mereka berlima di dalam diri panjenengan. Karena keberadaan mereka berlima itu bukan di luar diri panjenengan, tapi di dalam diri panjenengan sendiri. Kemanunggalan mereka berlima itulah guru sejati. Agar mereka berlima menjadi guru sejati panjenengan, maka mereka berlima harus manunggal jati. Untuk bisa manunggal jati, panjenengan harus berani. Berani diam, tidak ngerecoki mereka berlima, tidak ikut campur urusan mereka berlima. Apapun yang mereka berlima lakukan, panjenengan harus bersedia menikmati rasanya tanpa protes, tanpa instruksi. Apalagi menolak. Oke? Karena selain itu, saya jamin panjenengan belum tentu mampu. Selain dengan seperti itu, selain dengan praktek itu, saya jamin jenengan tidak akan mampu. Karena harus bertapa. Harus menggunakan ube rampe sesaji yang harganya puluhan juta. Harus meninggalkan keluarga. Harus menepi di tengah hutan atau di gua. Mampu jenengan? Makanya gunakan praktek yang sesederhana ini. Nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Tapi saya belum tahu ilmu ini. Saya belum tahu sejarah ini Pak Web. Lah. Nikmati saja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Ketika patrap samadhi diam, tak jamin tahu sejarah apapun. Kalau memang sejarah itu penting buat panjenengan,
Tapi saya belum tahu sejarahnya Wahyu Pancagaib. Lah Wahyu Pancagaib itu kan jati dirimu sendiri. Masa jati dirimu sendiri nggak tahu? Ya pasti nggak tahu. Lawang belum kenal kan? Belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, pasti tahu sejarahnya Wahyu Pancagaib. Karena Wahyu Pancagaib adalah jati diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, berarti kita akan mengerti, paham, dan tahu sejarahnya Wahyu Pancagaib kan? Jadi tidak perlu buang waktu dengan sia-sia. Tapi saya belum ngerti, belum paham caranya begini, caranya begitu, caranya begini, caranya begitu. Video-video pencerahan dari saya kan ratusan jumlahnya. Pusing Pak Web. Nah kalau pusing cukup diam. Ketika bersamadhi. Di luar patrap samadhi cukup nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Cara apapun tak jamin ngerti. Cara mau melakukan apapun saya jamin paham, saya jamin tahu. Nah, mau cari yang sulit. Bawang saya kasih yang dekat, sederhana, dan ringan. Saya belum ngerti, belum paham, belum tahu sejarahnya terciptanya dunia. Ngerti, paham, pasti tahu kalau mau diam. Panjenengan keliling jagat itu belum tentu tahu. Keliling jagat mengorbankan semuanya, meninggalkan semua, menghabiskan modal, itu belum tentu ngerti, belum tentu paham, belum tentu tahu. Tapi hanya diam ketika bersamadhi, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau ada orang yang tersesat, capek, lelah, minta petunjuk jalan, kasih tahu. Beri petunjuk. Tanpa rahasia dan gratis. Saya jamin ngerti, saya jamin paham, saya jamin tahu. Lawang saya itu ndak pernah kemana-mana. Cuma di sini tok. Sekalipun saya pergi, pasti ada yang ngawal. Artinya ada yang menyertai saya. Berarti saya pergi ke Bali atau saya pergi ke Malaysia, kan saya cuma di Malaysia tok, nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana yang ngikutin saya kan tahu. Saya ke Bali juga yang ngikutin saya kan tahu kalau saya macem-macem, kalau saya kemana-mana. Walau begitu saya tahu perkembangan perang Ukraina itu seperti apa, itu saya tahu loh. Saya tahu lah, tapi saya nggak pernah ke Ukraina, itu saya nggak pernah. Tuh, bagaimana jenengan? Kok nyari yang sulit-sulit, nyari yang ribet-ribet? Kesimpulannya, dalam sikon apapun, arti maksudnya dalam situasi dan kondisi apapun, serta bagaimanapun, kalau sedang patrap samadhi, diam sajalah. Kalau tidak dalam keadaan patrap samadhi, nikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jika sewaktu-waktu bertemu dengan orang yang capek karena tersesat, kemudian minta ditunjukkan jalan, beri petunjuk tanpa tedeng aling-aling dan gratis. Selesai. Selesai dengan indah, selesai dengan sempurna. Selesai dengan selamat. Hanya gitu. Hanya seperti itu. Paham nggih? Untuk panjenengan, ingat apa yang saya ingatkan malam ini, bersungguh-sungguh di dalam menekung atau gembleng.
terutama panjenengan yang belum hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kemana arah tujuan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku? Berusahalah kalau istirahat di tempat kadangan ini dan menghadap ke papan tulis. Atau membuka buku yang saya sediakan di box atas meja tersebut. Karena jika tidak, panjenengan akan mengalami kebingungan-kebingungan nantinya. Dikarenakan saya sudah berhenti memberikan motivasi. Motivasi-motivasi yang diberikan setiap sorenya, simak baik-baik dan lakukan sesuai yang dimotivasikan. Karena jika tidak, panjenengan melatih diri tentang dua hal yang sudah saya sampaikan tadi, nanti panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kalau panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan, waktu 4 hari 5 malam untuk manekung atau gembleng itu tidak akan cukup kalau panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pengkajiannya. Maka panjenengan kesulitan atau tidak kesulitan, kalau sudah 4 hari 5 malam, panjenengan akan saya paksa untuk mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Karena pencapaian fitrahnya diri atau sucinya diri ini disebabkan karena saya paksa. Padahal panjenengan belum ngerti, belum terlalu paham, belum terlalu tahu. Tapi karena saya paksa kan, nah setelah itu panjenengan akan kesulitan untuk mempertahankan fitrahnya diri atau sucinya diri panjenengan. Dikarenakan panjenengan akan kembali belajar lagi itu. Yang seharusnya setelah mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri, panjenengan sudah menjadi master, sudah menjadi ahli, tapi panjenengan masih belajar. Wahyu pancagaib itu apa ya? Kunci itu apa ya? Iya, masih terus nyari asik di situ. Nggak praktek-praktek akhirnya kan, masih mencari kan, masih belajar ke sana, belajar ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu jangan nuntut apa-apa sama saya ya. Jangan nuntut apapun kepada saya kalau sudah seperti itu. Karena itu kesalahan panjenengan sendiri. Kalau masih mengalami masalah, punya masalah tidak terselesaikan, masih mengalami sakit, masih mengalami sial, masih mengalami gagal, masih mengalami itu dan ini, jangan nuntut apapun kepada saya. Karena itu kesalahan panjenengan sendiri yang tidak mau bersungguh-sungguh di dalam mengkaji diri. Terkesan berat, nggak seperti bulan-bulan dulu. Namun sesungguhnya justru ini lebih ringan. Karena panjenengan tidak banyak berpikir lagi kan, kalau mau mengandalkan hidupnya. Mengandalkan hidupnya sendiri, tidak mengandalkan pencerahan dari saya. Mengandalkan hidupnya sendiri. Lebih ringan, lebih simpel. Tinggal seberapa yakin, seberapa percaya panjenengan kepada hidup panjenengan. Tinggal seberapa beraninya panjenengan mengandalkan hidup panjenengan. Tinggal itu saja. Tidak ada bedanya. Yang sudah selesai manekung atau gembleng atau yang sedang manekung atau gembleng, nggak ada bedanya. Sama-sama praktek, 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 dan praktek. Mengandalkan hidupnya sendiri-sendiri, mempercayai hidupnya sendiri-sendiri. Dan pencerahan paling luar biasa adalah pencerahan dari hidup kita sendiri-sendiri.
Kalau pencerahan dari wong edan bagu masih bisa dibantah. Namun pencerahan dari hidup panjenengan sendiri tidak bisa dibantah. Karena itu bener-bener yang bener. Suci-sucinya yang suci, gaib-gaibnya gaib. Untuk mendapatkan pencerahan dari hidup kita sendiri, kita harus mengandalkan hidup kita, harus mempercayai hidup kita, tidak mencurigai hidup kita, tidak meragukan hidup kita. Ye. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih, tercerahkan kita semua.